Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu dalam kondisi baik-baik saja, sehat walafiat. Amin. Kembali lagi di pelajaran seni budaya kelas 9 di pertemuan ke-8, tetap di sekolah kita tercinta SMP Plus Darussalam Lawang. Untuk pertemuan ke-9 ini, saya akan membahas sedikit tentang seni musik. Jika di pertemuan sebelum-sebelumnya kalian sudah saya suruh untuk merangkum tentang seni musik, jadi kalian pasti sudah pernah membaca, sudah mencatat juga apa sih isinya seni musik. Seni musik di dalam musik itu apa aja sih, unsur-unsurnya apa aja. Saya yakin kalian sudah mencatat. Jika kalian sudah mengerjakan tugas yang kemarin, berarti kalian sudah tahu, setidaknya kalian sudah pernah membaca. Dan di pertemuan ke-9 ini, saya hanya sedikit menjelaskan tentang dasar-dasarnya saja. Ada unsur-unsurnya, terus ada aransemen itu seperti apa. Silakan buka juga catatan kalian. Apabila ada yang kurang paham di catatan kalian, kalian bisa mendengarkan tentang penjelasan saya kali ini. Oke. Seni musik itu dibagi menjadi dua, ada lagu tradisional dan lagu modern. Lagu tradisional, ciri-ciri dari lagu tradisional itu yang pertama menggunakan bahasa daerah setempat. Jadi lagu tradisional itu masih menggunakan bahasa daerah. Misal di Jawa yang menggunakan bahasa Jawa, kalau di Papua menggunakan bahasa mereka, di Aceh menggunakan bahasa Aceh. Jadi masih menggunakan bahasa daerah setempat. Yang kedua, disesuaikan dengan adat istiadat setempat. Jadi tidak ada sentuhan dari luar, jadi masih murni dari adat daerah tersebut, jadi masih disesuaikan dengan adat istiadat setempat. Ketiga, menggunakan alat musik tradisional. Jadi setiap daerah itu memiliki alat musik mereka sendiri, jadi ada ciri khas dari alat musik yang mereka miliki. Dan di lagu daerah mereka menggunakan alat musik dari daerah mereka juga. Selanjutnya, menjadi identitas jati diri masyarakat setempat. Dan pengiring acara adat. Biasanya kalau ada acara-acara adat, biasanya yang paling sering itu di daerah kayak Riau, Maluku, Sulawesi. Di sana masih kental sekali dengan adat-adatnya. Dan di situ yang digunakan ya lagu tradisional dan menggunakan alat musik tradisional juga. Nah kan kalau lagu modern, kalau lagu modern ini ciri-cirinya antara lain, yang pertama menggunakan bahasa nasional. Bahasa nasional kita itu bahasa apa? Bahasa Indonesia. Kalau tadi di lagu tradisional mereka masih menggunakan bahasa daerah mereka masing-masing. Tapi kalau di lagu modern itu yang digunakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Sudah menjadi lagu nasional, tidak menjadi lagu daerah. Kalau lagu daerah kan lagu daerah ini berasal dari daerah mana, lagu daerah ini berasal dari daerah mana. Tapi kalau lagu nasional atau lagu modern itu sudah menjadi identitas bangsa. Kalau tadi lagu tradisional menjadi identitas daerah mereka, tapi kalau lagu nasional itu sudah menjadi identitas bangsa. Kemudian menggunakan alat musik modern. Menggunakan alat musik modern tentunya alat musik yang sudah berkembang di zaman sekarang dan menggunakan perkembangan teknologi. Jadi tidak hanya menggunakan alat musiknya saja, tapi juga melibatkan teknologi yang berkembang di zaman sekarang, seperti komputer, atau biasanya di musik DJ itu menggunakan alat-alat untuk DJ. Jadi kita benar-benar memanfaatkan teknologi
Jadi kita benar-benar memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Selanjutnya tempo cepat, menggunakan tempo yang lebih cepat, dan sarana aktualisasi diri dan sarana ekonomi. Selanjutnya ornamentasi melodis dan ritmis lagu dalam bentuk vokal solo tunggal dan kelompok vokal. Nah, yang disebut dengan vokal solo atau tunggal itu apa? Jadi vokal solo itu adalah kegiatan bernyanyi yang menggunakan satu suara dan biasanya dilakukan secara tunggal atau berkelompok. Jadi hanya menggunakan satu suara. Meskipun dalam bentuk vokal grup atau kelompok, tapi hanya menggunakan satu suara, itu disebut dengan vokal solo atau vokal tunggal. Jadi ciri-cirinya itu di satu suara itu. Terserah mereka mau menyanyi sendiri secara tunggal atau secara berkelompok. Ciri-cirinya itu terdiri dari beberapa penyanyi. Jadi kalau yang kalau secara tunggal itu hanya satu penyanyi ya, tapi kalau yang berkelompok itu terdiri dari beberapa penyanyi. Terus aransemen vokal bebas dan pembawaan lagu lebih ekspresif. Yang ketiga, menggunakan improvisasi yang dominan dan dapat diiringi musik atau tanpa musik akapela. Unsur-unsur teknik vokal itu yang pertama ada artikulasi. Artikulasi itu adalah cara pengucapan kata demi kata yang jelas dan baik. Selanjutnya ada pernafasan. Pernafasan itu adalah usaha untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya. Pernafasan ini dibagi menjadi 3. Ada pernafasan dada, pernafasan perut, dan pernafasan diafragma. Selanjutnya ada phrasing, yaitu aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar. Ada resonansi, itu adalah usaha untuk memperindah suara dengan memfungsikan rongga-rongga udara. Ada lagi vibrato. Vibrato itu adalah usaha untuk memperindah lagu dengan cara memberi gelombang atau suara yang bergetar teratur. Selanjutnya ada improvisasi, yaitu usaha untuk memperindah lagu dengan merubah atau menambah sebagian melodi lagu dengan profesional. Ada lagi intonasi. Intonasi itu adalah tinggi rendahnya suatu nada. Melodi itu susunan nada yang diatur tinggi rendahnya, pola dan harga nada sehingga menjadi kalimat sebuah lagu. Dan ada lagi yang namanya ritme. Nah, ritme itu juga bisa disebut irama, sering juga disebut sebagai irama. Itu adalah ketukan atau tempo yang terdapat pada sebuah lagu. Selanjutnya aransemen lagu. Aransemen lagu ini juga dibagi menjadi 3, yaitu aransemen vokal, aransemen instrumen, dan aransemen campuran. Nah, aransemen vokal itu adalah aransemen yang dilakukan untuk dinyanyikan dalam bentuk vokal. Sedangkan aransemen instrumen itu adalah aransemen yang diubah untuk dimainkan alat musik. Mengembangkan lagu itu ada secara vokal dan secara kelompok vokal, vokal solo dan kelompok vokal. Jadi secara tunggal sama berkelompok. Yang pertama itu tahapannya adalah menentukan tema. Nah, menentukan tema itu akan menjadi garis besar dari isi lagu yang akan dibuat. Tema itu harus disesuaikan dengan keinginan atau suasana hati agar lebih mengembangkan. Jadi tidak boleh dipaksakan. Misal suasana hati kita senang, ya temanya itu disesuaikan dengan suasana hati. Jadi tidak ada pemaksaan di situ biar lagu yang dibawakan itu terlihat lebih indah. Langkah selanjutnya menentukan birama. Menentukan birama ini dilakukan setelah menentukan tema. Menentukan birama itu dimulai dengan birama yang banyak. Selanjutnya membuat ritmik lagu.
Membuat ritmik lagu itu bisa dilakukan dengan bertepuk tangan sesuai dengan irama yang diinginkan. Jadi ritmik lagu bisa dilakukan hanya dengan tepukan tangan, itu bisa. Selanjutnya membuat melodi lagu. Nah, membuat melodi lagu itu dimulai dengan memilih nada yang diinginkan sesuai dengan tema tadi dan sesuai dengan suasana yang diinginkan. Nah, dalam membuat melodi lagu ini dibantu dengan alat musik. Jadi menggunakan alat musik, sudah menggunakan alat musik. Contohnya bisa menggunakan pianika atau piano atau alat musik melodis lainnya. Dan langkah terakhir itu membuat lirik lagu. Nah, membuat lirik lagu ini berfungsi sebagai penjelas makna lagu yang disampaikan. Melalui lirik lagu inilah sebuah lagu akan terasa lebih mudah dan menyentuh perasaan. Jadi sudah ada liriknya, sudah ada melodi, dan sudah ada liriknya. Jadi memperjelas lagu itu maknanya apa. Tahapan pertama dalam aransemen kelompok vokal itu yang pertama menentukan lagu. Jadi kita harus menentukan lagu yang akan dikembangkan atau diaransemen dulu. Jadi sesuai dengan kesepakatan anggota kelompok. Selanjutnya mengaransemen lagu menjadi konsep kelompok vokal. Jadi mengaransemen lagu itu kan lagu yang itu yang pertama itu kan lagu-lagu vokal tunggal. Nah, itu diaransemen menjadi kelompok vokal. Jadi untuk mengaransemen lagu itu ada beberapa tahapan. Yang pertama intro. Intro itu merupakan melodi awal yang dinyanyikan sebelum masuk ke lagu inti. Jadi ada intro dulu. Jadi lagu bagian awal di awal itu intro. Terus yang kedua pembagian tugas suara. Jadi pembagian tugas suara ini kan ada beberapa suara. Jadi tahapannya itu pembagian tugas untuk variasi perbedaan suara. Jika ada 10 orang maka dibagi di situ, seorang 1, 2 menyanyi suara apa, orang 2, 3 menyanyi suara apa. Jadi dibagi tugas. Selanjutnya ada improvisasi dilakukan setelah pembagian suara dan akhir lagu. Setelah ada awal di intro dan ada akhirnya dan ada akhir lagu. Pada akhir lagu itu merupakan ajang kreativitas dari anggota kelompok vokal. Nah, untuk materi kali ini semoga yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kalian. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.